Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata-kata budak? Kotor, kumuh, jorok, tidak terpelajar, bodoh, tidak layak dianggap sebagai manusia. Kalau Anda berpikir seperti itu, berarti Anda sama dengan kaum berakal setengah tiang. Jangan berpikir bahwa budak selalu identik dengan manusia-manusia yang menjadi jongos, dijual dan dibeli oleh orang-orang yang punya banyak uang. Jangan berpikir bahwa budak adalah manusia-manusia level 2 di bawah kita. Karena pada sejarahnya, banyak orang-orang yang berstatus budak ternyata mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Rasulullah SAW, ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, dan keluarga Yasir sendiri adalah keluarga budak. Tetapi mereka adalah sahabat-sahabat utama Rasulullah SAW. Adapun di zaman sebelum Rasulullah SAW, dikenal seorang budak yang sangat mulia. Bahkan dia dijuluki sebagai ahli hikmah. Setiap kata-katanya adalah mutiara-mutiara ilmu tak ternilai harganya. Dia adalah Luqman Al-Hakim. Dialah manusia yang bukan dari golongan nabi, juga bukan dari golongan rasul. Bahkan dia adalah seorang budak, tetapi mulia dan sangat mulia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan namanya sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, Luqman adalah seorang budak berprofesi sebagai tukang kayu berasal dari Habasyi. Dia berperawakan pendek, berhidung tidak mancung, dan berkulit seperti orang-orang Habasyi. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Luqman adalah laki-laki biasa, bukan nabi, bukan juga rasul. Ia hanyalah seorang pengembala yang dimerdekakan oleh tuannya. Artinya Luqman dulunya adalah seorang hamba sahaya. Ibnu Katsir menyebutkan nama asli Luqman adalah Luqman bin Anqa bin Sadun. Dia punya anak bernama Taron. Salah satu kisah paling terkenal tentang Luqman adalah ketika tuannya menyuruh Luqman menyembelih seekor kambing dan mengeluarkan bagian tubuh kambing itu yang paling baik. Luqman kemudian mengeluarkan hati dan lidah. Keesokan harinya, tuannya meminta hal yang sama, meminta agar Luqman menyembelih seekor kambing dan mengeluarkan bagian tubuh kambing yang paling buruk. Luqman pun mengeluarkan hati dan lidahnya. Sang tuan pun keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Luqman. Bagaimana bisa bagian terbaik dan terburuk adalah sesuatu yang sama? Tanya si tuan kepada Luqman. Luqman kemudian menjawab, dua hal ini akan benar-benar enak jika dia benar-benar baik, dan benar-benar akan menjadi perusak jika dia buruk. Akhirnya si tuan itu faham bahwa hati dan lidah manusia menentukan kebaikan dan keburukannya. Kalau hati dan lidahnya baik, maka siapapun yang berdekatan dengannya akan merasa nyaman dan baik. Tetapi jika hati dan lidah seseorang itu buruk, maka siapapun yang berdekatan dengannya akan tertimpa keburukannya. Di dalam Al-Quran, nasihat paling fenomenal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pelajaran bagi manusia akan hikmah dari seorang mantan budak bernama Luqman ini adalah ketika Luqman menasihati anaknya. Di dalam surat Luqman ayat ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberikan pengajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Inilah inti pokok ajaran tauhid, agar manusia hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Agar manusia meminta hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Agar manusia selalu berserah diri dan serah hidup hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak menyekutukan Allah kepada sesuatu apapun, karena Allah tidak mempunyai sekutu. Allah tidak mempunyai tandingan. Allah tidak mempunyai pasangan. Allah tidak mempunyai orang tua, juga tidak mempunyai keturunan. Allah adalah Tuhan yang tunggal, tunggal dalam jenisnya, tunggal dalam wujudnya, tunggal dalam kekuasaannya. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nasihat yang sangat berharga dari seorang Luqman. Bahkan seorang mantan budak bisa memahami bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal. Sebuah kisah paling masyhur lain tentang Luqman dan anaknya, bahwa menuruti kata-kata manusia tidak akan ada ujungnya. Hal itu di dalam kisah Kalamun Nas La Yantahi. Perkataan manusia tidak ada habisnya. Suatu hari Luqman berpergian dengan anaknya dengan mengendarai seekor keledai kecil. Mulanya Luqman dan anaknya duduk di atas keledai. Keduanya kemudian sampai di kerumunan orang.
Orang-orang itu berkata, "Dasar bapak dan anak sinting, tidak kasihankah dengan keledai itu? Keledai cacingan masih dipaksa membawa 2 orang yang berat." Maka Luqman pun turun dari keledai dan membiarkan anaknya di atas keledai. Ketika mereka berjalan lagi sampai pada kerumunan orang, mereka berkata, "Dasar anak sinting, tega nian bapaknya disuruh jalan, dia naik di atas keledai, dasar anak durhaka." Maka gantianlah Luqman di atas keledai dan anaknya berjalan. Sampai di kerumunan orang, mereka berkata, "Dasar bapak sinting, anaknya disuruh jalan, dia enak-enak di atas naik keledai, dasar bapak tidak punya otak." Lalu keduanya pun berjalan kaki bersama si keledai. Sampai di kerumunan orang, mereka masih berkata, "Dasar bapak dan anak tolol, punya keledai tidak dinaiki, malah capek-capek jalan kaki, dasar bapak dan anak sama-sama idiot." Maka Luqman berkata kepada anaknya, "Kalamun nas la yantahi." Menuruti mulut manusia tidak ada ujungnya. Wallahu a'lam bishawab.